Barcelona membantai Madrid di final Supercopa di Espanya, sedangkan Arsenal dibikin gak berdaya sama cadangannya Onana. Biawa, wow kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan final Supercopa di Espanya dan FA Cup yang baru main kemarin itu. Menurut kalian mana yang lebih seru? Nengok Madrid dibantai Barcelona atau nengok Arsenal kena comeback lawan 10 orang? Tapi sebelum kesana kita bahas dulu lah pertandingan di FA Cup yang gak terlalu seru. Kalau kalian mau langsung skip ke match Arsenal MU dan El Clasico, langsung aja kalian cek di komen, pasti ada aja yang nandain itu. Ngapain capek-capek kalian dengerin bacot City, Chelsea, Liverpool, Tottenham yang menang telak? Gak penting kali. Udah duluan aja lah kalian kesana. Biar ku senangkanlah dulu sikit fans orang ini, biar gak merajuk nanti ya kan. Soalnya bukan apa, mau nanti orang ini merajuk karena gak aku bacotin. Kalau kalah kami kau bacotin nol, tiba menang besar kau gak peduli. Makanya lagi jaga pelanggan laku ini setelahnya. Padahal sebenarnya gak penting kali ngebacotin klub orang ini di tengah lawaknya Arsenal dan Madrid ya kan. Yang pertama ada Manchester City yang membantai klub yang dimiliki para legend MU Salford City dengan skor telak 8-0. 8 gol City di match ini disumbang lewat brace Jeremy Doku, gol Mubama dan Nico O'Reilly, voucher penalti Jack Grealish, dan hat-trick dari James McAtee. Kalau menurutku lebih bagus lagi legend MU pemilik Salford ini yang main daripada pemain Salford. Yakin kali aku hasilnya gak bakalan 8-0. Kemungkinan jadi 7-0 aja. Next ada Chelsea yang juga berhasil membantai Morecambe dengan skor 5-0. 5 gol Chelsea di match ini disumbang lewat brace Tosin Adarabioyo dan Joao Felix, serta 1 gol sisanya dicetak oleh Christopher Nkunku. Gak terlalu seru juga lah match ini. Kalau Chelsea yang kalah tadi baru pasti seru ya kan. Next ada juga Liverpool yang menang 4-0 lawan Accrington. 4 gol Liverpool di match ini masing-masing dicetak Diogo Jota, Alexander Arnold, Jadon Dance, dan Federico Chiesa. Wih, akhirnya bisa pecah telur juga si Chiesa ini buat Liverpool. Setelah berbulan-bulan absen karena cedera, baru kemarin inilah gol pertamanya buat Liverpool. Aku rasa memang masih mending lah si Chiesa ini daripada Nunes. Walaupun sempat cedera lama, tapi pas balik Chiesa langsung bisa bikin gol. Lah si Nunes jangankan bikin gol di Liga, dia aja gak sanggup bikin gol lawan tim divisi 3. Next ada Tottenham yang juga menang 3-0 lawan Time Ward. Setelah cuma main imbang 0-0 selama 90 menit, Tottenham akhirnya bisa bikin 3 gol di babak extra time. 3 gol Tottenham dicetak lewat gol bunuh diri dari Sikuna, gol dari Dejan Kulusevski, dan juga Brennan Johnson. Memang betul lah gak bisa ditebak kali Tottenham ini. Tak kenapa kok bisa gak konsisten kali mereka mainnya. Lawan tim sekelas Time Ward ini pun harus sampai extra time baru mereka bisa menang. Lucu juga orang ini kan, pas lawan tim-tim besar mereka bisa main lepas. Begitu jumpa lawan tim kecil malah sesak napas. Nah udahlah, sisa pertandingan FA Cup yang lain gak penting kali lah ya kan. Yang penting kita langsung masuk ke menu utamanya. Kita bahas derby tim merah yang sering melawak antara Manchester United versus Arsenal. Nah ini aku Roberto gak keluar artinya MU masih aman. Udah gitu match MU gak aku taruh di akhir juga karena pasti gak rame kalau MU menang. Kalau kalah barulah di akhir kita bacotin ya kan. Berarti nanti yang di akhir video ini itu yang paling lawak ya nol. Iyalah ada Madrid soalnya. Sabar kalian ya, ini dulu kita bacotin. Pertandingan ini dimainkan di Emirates Stadium kandangnya Arsenal. Kenapa? Karena FA takut kalau mainnya di Old Trafford jadi banjir nanti. Di match ini Arsenal ditinggal sama starboynya si Bukayo Saka karena cedera. Sedangkan MU ditinggal boboiboynya si Marcus Rashford karena memang dia nggak diajak lagi kalau circle MU ini kemana-mana. Selain itu Ruben Amorim juga milih mainin Bayindir daripada Andre Onana. Kalau si Bayindir yang main aku rasa bakal seru lah matchnya. Nggak sabar aku nengok lawan yang berbeda dari yang dibikin sama Onana soalnya. Laga ini juga merupakan laga rematch setelah kemarin MU kena pongkeng di kandang Arsenal juga sampai trauma MU nengok corner Arsenal. Sejak awal pertandingan kedua tim mainnya terbuka dan pengen bisa bikin gol duluan. Menit ke-18 Arsenal sebetulnya bisa bikin gol duluan. Menerima assist dari Gabriel Jesus, Martinelli bisa terusin bolanya jadi gol. Tapi dia nggak jadi selebrasi karena golnya offside. Kenapa wasit nggak cek VAR nol? Nggak ada VAR di FA Cup ini. Di round 5 nanti baru ada. Jadi sebelum sampai round 5 suka-suka wasitnya aja lah ya kan. Siapa yang kuat megang wasit dia yang menang. Habis itu kedua tim saling jual beli serangan. Tapi sampai babak pertama habis kedua tim gak ada yang bisa bikin gol. Pau kali Arsenal ini padahal cuma lawan tim papan tengah ajanya. Gak bisa mereka bikin 1 gol pun. Udahlah gak bisa masukin bola ke gawang MU. Malah terpaksa pula masukin Sterling karena Gabriel Jesus cedera. Bahkan masuk ke babak kedua malah MU yang bisa bikin gol duluan. Menit ke-52 melalui skema counter, umpan dari Garnacho bisa disuting keras sama Bruno Fernandes jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat MU. Asli pok kali lah Arsenal ini. Udahlah susahnya tak gol, malah gawang mereka sendiri yang duluan jebol. Kalau udah ketinggalan kayak gini menurut kalian siapa yang harus diganti sama Arteta? Kalau menurut kami mending ganti lawan aja lah nol. Gak sanggup itu Arsenal kalau harus lawan King MU soalnya.
Ya walau memang sombong-sombong kali fans MU ini kan. Kurasa memang sesuai kali lah sifat sama julukan fansnya. Nggak ada setan yang pengikutnya nggak sombong soalnya. Tapi menit ke-61 MU harus main dengan 10 pemain. Diogo Dalot diusir keluar lapangan karena dapat 2 kali kartu kuning habis kena sliding pakai 2 kaki. Baru aja dapat berkat udah kena musibah aja lagi MU ini ya kan. Padahal nggak cuman semana kali nih pelanggarannya itu 0. Kalau ada VAR pasti nggak kena kartu kuning kedua, Dalot kami ini 0. Biawak. Kalau ada VAR yang ada si Dalot dikasih kartu merah langsung lah. Bukan kartu kuning kedua lagi. Dan 2 menit habis Dalot kena kartu merah, langsunglah Arsenal bisa bikin gol balasan. Seperti biasa, lewat skema corner andalannya, bola rebound dari Bayindir bisa disuting sama Gabriel Magalhaes jadi gol. Skor pun berubah jadi imbang 1-1. Mana fans MU yang bilang Arsenal nggak sanggup lawan MU tadi? Gak usah sombong kali lah kalian fans MU. Kalian harus ingat, biasa kan nonton MU itu bukan sampai babak kedua, tapi sampai MU babak belur. Kukira MU bakal main serius, tapi malah kena kartu merah dan langsung main parkir bus. Bahkan menit ke-72 Arsenal dapat voucher penalti setelah Kai Havertz dijatuhkan sama Maguire di kotak penalti. Sebenarnya agak soft ini pelanggarannya. Cuma karena Maguire yang buat, wasitnya udah percaya aja pasti nggak bener ini pemain. Penaltikan aja lah biar viral ya kan. Sayangnya karena nggak ada VAR nggak bisa dicek wasitnya lagi ya kan. Mungkin habis kejadian Martinelli di babak pertama tadi udah diingatkan wasitnya ini sama pemilik turnamen FA Cup. Sid, kau jangan megang MU. Sponsor utama turnamen FA Cup ini Emirates bukan Snapdragon. Agak kau setel-setel lah sedikit biar Arsenal yang menang. Nah, kapten mereka Martin Odegaard langsung maju buat ngambil vouchernya. Tapi begitu bolanya ditendang, ya malah ditepis pula sama Bayindir. Pau kali si Odegaard ini, padahal udah jadi kaptennya Arsenal. Tapi nendang penalti lawan Bayindir aja dia masih gagal. Udah dibantu wasit pun gak menang juga Arsenal ini, kasian kali kan. Menit ke-87 MU dapat peluang counter attack. Zirkzee yang dribble bola. Tapi ternyata bek terbaik dunia di mata Arsenal yaitu Saliba udahlah kena nutmeg, kena kilit pula sampai terbuntang. Biarpun endingnya macam yang kita tahu, nggak gol juga yang dibikin MU ya kan. Nggak apa-apa lah 0, nggak gol pun. Tapi nengok Saliba di stay humble aja udah senang kali kami. Setidaknya kami tahu Saliba bukan bek kelas dunia. Soalnya bek kelas dunia nggak akan dipermalukan kayak gitu sama seonggok Lukaku Belanda. Menit ke-89 Arsenal dapat peluang emas lagi. Lagi-lagi lewat crossing dari Odegaard, Kai Havertz bisa dapetin bolanya. Tapi pas tinggal tap in di depan gawang malah melambung pula tendangannya. Memang pokoknya kali finishing si Havertz ini. Kalau strikernya macam ini nggak bakal sukses Arsenal ini, tengoklah. Orang finishingnya aja cuma sekelas Nunes. Habis itu udah nggak ada gol lagi sampai babak kedua habis. Skor imbang 1-1 pun bertahan dan harus lanjut ke babak extra time. Di babak extra time ini hampir aja Arsenal bisa unggul kalau aja crossing Havertz ke Trossard nggak di-clearance sama The Lead. Clearance seharga gol ini respect. Di sisi lain juga Bayindir tampil gemilang, apalagi sejak ditepisnya penalti Odegaard tadi, makin menjadi-jadilah permainannya. Seketika berubah dia dari kesurupan Onana jadi kesurupan De Gea. Tapi di babak extra time ini kedua tim juga nggak ada yang bisa bikin gol. Skor pun masih imbang dan harus dilanjutin sampai babak adu penalti. Nah, di babak adu penalti ini tendangan para pemain MU bisa masuk semua. Sedangkan penendang Arsenal ada satu yang nggak masuk, yaitu Kai Havertz. Kalian gak usah heran lah kenapa penaltinya nggak masuk. Jarak 2 meter aja nggak gol, apalagi 12 meter. MU pun menang adu penalti dengan skor 3-5 dan berhak lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan hasil ini bikin Arsenal berhak langsung pulang karena dekat ke rumahnya. Walah Arsenal udah main di kandang sendiri. Lawan tim papan tengah dengan 10 pemain pun mereka masih kalah. Bahkan udah dikasih juga voucher penalti sama mereka, tapi juga mereka tetap kalah. Udah gitu pas adu penalti berselemak juga. Kalau boleh menuntut Arsenal ini, kurasa mereka lebih milih adu corner daripada adu penalti ya kan. Oh iya, gak enak kali kita akhiri sesi MU ini kalau nggak kita dengar kata-kata dari fans MU. Fans MU, oi Nol, kata-kata hari ini dong. Gini Nol, pelajaran yang kami petik dari kekalahan kami sebelumnya lawan Arsenal ini, kami baru tahu kunci cara ngalahin Arsenal. Apa kuncinya bang? Kami baru tahu sia-sia lawan Arsenal kalau 11 pemain. Kebanyakan. Ternyata buat ngalahin Arsenal cukup pakai 10 pemain yang berisi Bayindir sama Zirkzee. Nah kalau fans Arsenal cuman nih tanggapannya? Udahlah Nol, gak usah lo sebut-sebut Arsenal di depan muka kami lagi. Ganti nama bentar lagi kurasa klub kami ini jadi Arsegal. Apa itu Arsegal wak geng? Arsenal selalu gagal. Las, kita pindah ke El Clasico di final Supercopa di Espanya. Secara mengejutkan, lagi-lagi Real Madrid harus dibantai sama Barcelona. Di match ini, kedua tim main serius dan turun pakai skuad terbaiknya. Real Madrid ngandalin quartet Vini, Mbappe, Rodrigo, dan Bellingham. Sedangkan Barcelona ngandalin trio Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal. Sejak menit awal, kedua tim langsung main menyerang dan pengen bikin gol duluan. Tapi menit kelima, Real Madrid yang bisa bikin gol duluan. Melalui kombinasi dengan Vini, aksi dari kura-kura Mbappe bisa menjebol gawangnya Szczesny. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Real Madrid. Kurasa udah gak mempan lagi lah strategi offside-nya Barcelona buat lawan si Mbappe ini. Udah susah buat fokus bek-bek Barcelona ini karena jarang dikasih makan soalnya. Mbappe langsung lah selebrasi kayak ngasih statement, slow kalian fans Madrid, kita ratakan Barcelona ini ya kan.
Habis kebobolan ini apa? Para pemain Barcelona yang langsung semangat buat bisa bikin gol balasan. Menit ke-22 menerima asis dari Lewandowski, Lamine Yamal bisa ngacak-ngacak bek Madrid. Kemudian diakhiri dengan syutingan pelan ke pojok yang menjebol gawang Courtois. Skor pun berubah jadi imbang 1-1. Memang gila kali bocil kematian yang satu ini ya kan? Padahal baru 17 tahun tapi udah bisa ngacak-ngacak bek Madrid sendirian. Beda kali sama Arsenal. Udah 20 tahun pun masih gak bisa juara dan sering diacak-acak tim lain mereka soalnya. Habis itu menit ke-36 Barcelona dapat voucher penalti setelah Camavinga nendang kakinya Gavi di kotak penalti. Lewandowski yang maju gosok vouchernya bisa dengan tenang membobol gawang si Courtois. Skor pun berbalik jadi 1-2 buat Barcelona. Pau kali Madrid ini ya kan, padahal udah unggul duluan tapi kok malah bisa kena comeback. Sebetulnya agak bingung juga aku nengok voucher penaltinya Barcelona ini. Bingung kenapa nol? Ya bingung lah, biasanya Real Madrid yang dapat voucher penalti dari wasit soalnya. Kurasa ini mungkin siapa Perez lupa bayar wasitnya. Atau malah wasitnya yang udah kasihan nengok kondisi Barcelona sekarang. 3 menit kemudian Barcelona bisa bikin gol lagi. Menerima crossing cantik dari Jules Koundé, bola bisa diheading sama Rafinha menjadi gol. Skor pun berubah jadi 1-3 buat Barcelona. Dan bahkan di akhir babak pertama Barcelona bisa bikin gol lagi. Lewat skema counter attack, Rafinha bisa ngasih bolanya ke Alex Balde yang dengan mudah diterusinnya menjadi gol. Skor pun berubah jadi 1-4 buat Barcelona dan bertahan sampai babak pertama habis. Gila, langsung mengamuk lagi Barcelona di El Clasico ini. Bahkan baru babak pertama aja mereka udah bisa comeback dengan unggul 1-4. Kurasa kalau kondisinya gak berubah di babak kedua nanti bakalan terulang lagi lah tragedi 28. Tapi sekarang gantian Real Madrid yang jadi korban. Habis babak pertama ini kurasa langsung merenung lah si Mbappe ya kan. Niat mau meratakan Barcelona malah mereka yang rata duluan. Masuk di babak kedua Carlo Ancelotti langsung bikin pergantian pemain. Camavinga yang di babak pertama tadi mainnya gak jelas langsung ditarik keluar dan digantikan sama Ceballos. Tapi baru aja Ceballos masuk malah Real Madrid yang kebobolan lagi. Menit ke-48 menerima asist cantik dari Marc Casado, Rafinha bisa ngacak-ngacak lagi bek Madrid dan diakhiri dengan finishing tajam. Skor pun berubah jadi 1-5. Biawak njai 1-5 wak geng, kuulangi 1-5. Baru mulai babak kedua aja udah langsung ngegas para pemain Barcelona. Udahlah apalagi lanjutkanlah sampai pembantian 28 ya kan. Tapi menit ke-59 Barcelona terpaksa harus main dengan 10 pemain. Kiper mereka si Szczesny dapat kartu merah setelah jatuh Mbappe di depan kotak penaltinya. Dia pun diusir keluar lapangan karena profesional foul. Dan Hansi Flick terpaksa narik keluar Gavi buat mainin Inaki Pulpen. Kurasa sengaja si Szczesny dapat kartu merah. Sengaja kenapa pula nol? Kan malah ngurugin kami dan bisa aja nanti Real Madrid comeback. Nah justru itu dia udah tahu Madrid gak bakalan bisa comeback. Makanya dia sengaja dapat kartu merah biar imbang sedikit matchnya. Lagian yang iyanya yakin kali aku ini. Yang karena udah asam kali mulutnya itu pengen nyebat makanya sengaja di kartu merahnya itu ya kan. Cuma baru aja si Inaki Pulpen ini masuk malah langsung kebobolan pula dia. Melalui free kick dari pelanggaran tadi, Rodrigo bisa dengan cantik nendang bolanya ke pojok dan jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-5. Wih, macam pengen comeback Madrid ini ya kan. Masih banyak juga sisa waktunya. Apalagi abis itu Luka Modric juga dimasukin buat gantiin Tchouaméni. Kalau udah gini langsung bangkitlah DNA comeback mereka. Comeback ke Bernabeu dengan tangan kosong tapinya. Soalnya meskipun mereka berusaha mati-matian buat comeback, kemenangan Barcelona tetap gak terbendung. Barcelona pun berhasil jadi juara Supercopa di Espanya tahun 2025. Wih, selamatlah buat Barcelona kan, walaupun diterpa badai cedera dan kasus pendaftaran Dani Olmo, tapi mereka masih punya mental buat jadi juara. Bahkan musim ini Real Madrid aja udah ngerasain 2 kali dibantai sama Barcelona. Sekali lagi aku ngucapin selamatlah buat Barcelona kan. Saranku buat Laporta, mending segera kalian jual aja lah trofinya ke Madrid. Lumayan buat beli tumpeng sama daftarin Dani Olmo soalnya. Di sisi lain, nengok Madrid ini cemana lah ya. Dengan skuad mewah yang diisi banyak pemain bintang, kok bisa mereka malah gak berdaya di hadapan Barcelona? Bukan apa kan, soalnya tiap nonton El Clasico, aku berharap pertandingannya berjalan seru. Bukan malah kebantai terus macam MU. Cuma di pertandingan inilah kita tahu, mau Madrid punya duit sebanyak apapun, beli pemain semahal apapun, dan bayar gaji pemain setinggi apapun, kalian gak akan bisa beli permainan berkelas yang ditunjukkan pemain Barcelona. Udah terbukti 2 kali dalam musim ini kalian udah dibantai ya. Bukan cuma dikalahkan, dibantai. Itu dalam keadaan pemain Barcelona kelaparan loh. Dalam keadaan kelaparan aja bisa mereka ngebantai kalian. Makanya jangan pernah kalian remehkan orang yang lagi susah. Karena sekejap mata kalian yang hidup bermewah-mewah di atas sana bisa digulingkan sama orang yang lagi susah. Dunia ini berputar wak geng. Kadang hidup kita susah tapi tetap dikasih berkat kayak Barcelona. Tapi terkadang juga hidup kita lagi berduit pun ada aja kesusahan yang didapat kayak Madrid inilah contohnya. Makanya mungkin habis ini julukan Real Madrid bukan Los Blancos lagi, Los Boncos yang ianya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Tapi itulah pesan terakhirku cuma satu. Biarpun Madrid Los Boncos, Los Bansos tetap dipegang sama Barcelona. Ada geng.